Tentunya, kalau tidak bawa syahadat bahaya. Huru hara itu dimulai dengan sakaratul maut, terus huru hara ada kuburan, terus huru hara ada di dalam mahsyar. Itu nanti cara bahasan mencekam, horor, medeni, medeni rawat dia. Nah, terus kita sudah tahu yang kita pahami, tujuan kita belajar itu apa, tujuannya tahu, goyahnya itu tahu, jangan sampai ngaji pokoknya ngaji ganjaran ra kaya ngono. Hati mengutamakan mestinya yang tolabul ilmi haridatun ala kulli muslim, mestinya yang wajib menuntut ilmu adalah diutamakan ilmu yang wajib itu didahulukan, ya ngono. Maka makrifat kepada Allah itu wajib yang pertama, maka harus didahulukan itu. Nah, maka setelah kita memahami yang akan kita pelajari, kita sudah sampai kepada pembahasan sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Maka kita pada malam hari ini memahami sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, meneruskan yang kemarin. Secara maknanya sih mudah. Qiyamuhu ta'ala binafsihi itu kan cara bahasa lughahnya itu Allah berdiri sendiri. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri yaitu la yaftakiru ila mahalin wala mukhassisin. Canangan matan kitabnya qiyamuhu ta'ala bi nafsihi ay la yaftakiru ila mahalin wala mukhassisin. Ya ngono. Jadi yang dimaksud qiyamuhu ta'ala bi nafsihi itu maknanya tidak butuh dengan zat lain dan tidak butuh dengan yang menjadikan. Ini majinya sampean paham tapi tidak masalah. Tapi nanti kalau sudah terus ngaji kan, kita rujukannya ngaji kan ada kitab yang masuk Sanusiah. Nah, kita ngaji dan ini kitab yang kita kaji itu kan terjemahan daripada kitab Sanusiah yang masuk mendunia, karena Indonesia itu masuk tanah Jawa itu semua ya bermadhab walaupun Imam Hasan, tapi mengikuti metodologi daripada Imam Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Itu kan lebih dapat sih di Imam Sanusi gawat kene sampai melayu dhewe. Jadi kadang-kadang ngaji kita umul barohin umpamanya seperti itu ada, tapi harus diklarifikasi atau diberi catatan kaki. Catatan kaki apa? Keterangan. Catatan enggak dilarang belajar ilmu barohin. Maksudnya kalau dibaca tanpa guru, tanpa yang memandu. Karena apa? Kalau kita mungkin kan sering melarang anak-anak kecil. Jangan main di jalanan atau jangan nyebrang. Jangan nyebrang. Karena kalau tidak bilang itu kalau sendirian. Tapi kalau ada yang nuntun, boleh kan? Siap, dengan siapa mau nyebrang? Dengan Pak itu, Pak ini, Pak itu. Enggak apa-apa. Itu enggak ditelan mentah-mentah, enggak belajar umum barohin. Ya ngerti ahli sunnah. Kitab umum barohin kitab yang mengajarkan ahli sunnah wal jamaah. Khusus semua kitab-kitab yang ada di tanah Jawa, Indonesia itu mensarai kitab Sanusiah, matan Sanusiah kecil, tapi disarai oleh Imam Dasuki, Imam Bajuri, kitab Kifatul Awam, kitab Fathul Majid, kitab Nurul banyak sekali nanti itu mengambil dari kitab Imam Sanusi semua. Terus kita tahu maknanya sekarang. Dalam bahasa matanya layak takiru illa mahalin. Ini untuk orang yang sudah belajar agak lama. Kadang-kadang mahalin itu secara terjemahan itu maknanya tempat, panggonan. Tapi di dalam yang dimaksud muradnya mahalin itu bukan tempat tapi dat. Jadi layak takiru illa mahalin itu mahalin bi mana dat. Allah tidak butuh dengan dat lain. Dan kadang-kadang kan masih ada yang menerjemahkan atau memahami dengan bahwa Tuhan tidak butuh dengan tempat. Ya memang tidak salah, memang Tuhan tidak butuh dengan tempat, tapi masalah tempat itu sudah dibahas di dalam sifat mukhalafatul lil hawa
disi. Nah, terus la yaftakiru la mukhassisin kalau bahasa ini yang menentukan, mukhassis khusus. Tapi apa? Mukhassis dimaknani fa'il. Fa'il itu apa? Yang menjadikan. Maka dalam kitab Jawa ke Imam Kiai Said itu ya maknanya qiyamu ta'ala binafsi ya ora butuh maring dat liya lan ora butuh maring wong kang maujudaken. Jadi tidak butuh dengan dat dan tidak butuh dengan fa'il. Angan-angan no? Ya setelah kita memahami, setelah kemarin sudah dipahamikan dat dan sifat kan sudah. Sekarang tinggal kita memahami atau membuat dalilnya atau dibikin pemahaman biar paham kok kenapa Tuhan tidak butuh dengan dat lain. Nah, itu kenapa sih ditanya kok Tuhan tidak butuh dengan dat lain? Maka kita jawab, dapat tentunya paham. Apa mau turun paham ya kopas-kopas dikit, wes mending kopas mending por. Watang kopas sampai ora apal, kopas dek sing mulang maksudnya. Tidak apa-apa dikit kan bertahap belajar, nanti kan dikopas tapi sambil dipelajari, direnungkan, tinador, dipikir-pikir. Terus karena apa? Seandainya Allah itu butuh dengan dat lain, berarti Allah itu sifat. Nah kemarin saya terangkan, kita kalau belum tahu tanya kok kalau butuh dat itu kok sifat arahnya dari mana ya, pikir tanya yang sudah lewat sih ya. Nah, di bulan balen ya ora apa-apa ngesuk meneh. Nah, terus kata mungkin ora tekan-tekan. Nah terus apa? Kalau Allah itu butuh dengan dat ya pasti sifat. Karena apa? Yang butuh dat namanya sifat. Karena sifat makoma bi dat. Jadi yang berdiri pada dat atau yang butuh dengan dat. Itu namanya sifat. Sifat itu tidak bisa berdiri sendiri. Tidak ada. Buktikan. Terus cari ada yang sifat gelayaran dewek. Cara bahasa Tegal. Sifat yang tanpa mausuf atau tanpa dat. Dat itu mausuf. Makanya kan kadang-kadang dat itu apa tempatnya sifat ya, makanya tempatnya sifat. Nah, mausuf ada kiranya ada gerak tanpa yang digerakkan, tidak ada kan? Coba cari sampai melihat tidak ada gerak tapi tanpa mausuf atau tanpa yang digerakkan. Obah tok. Obah apa? Obah tok. Pasti sampean kah orang percaya, wah kayak tidak ada, karena gerak itu mesti ada pada sesuatu, pada dat. Seperti geraknya apa? Geraknya daun, geraknya angin, geraknya kipas angin, geraknya mesti ditanyakan geraknya apa? Gerak itu tidak apa-apa. Miring berarti dan tidak waras. Nah, terus lanjutannya, dan seandainya Allah itu sifat, pasti Allah tidak persifatan sifat ma'ani dan maknawiyah. Itu sudah mulai memahami ke situ. Sifat ma'ani itu ya sifat 7 itu kudrah sampai kalam. Sifat maknawiyah ya melazimi sifat ma'ani yang namanya qadirun sampai mutakaliman. Nah, kalau Allah itu tidak persifatan ma'ani dan maknawiyah, ya pasti alam tidak ada. Karena yang bikin alam pasti persifatan ma'ani maknawiyah. Kalau tidak persifatan sifat ma'ani maknawiyah, pasti tidak mampu bikin alam. Tidak mampu menjadikan alam, maka pasti alamnya tidak ada. Kenora kudu ana sing gawe barang anyar, itu tidak akan ada dengan sendirinya, pasti ada yang menjadikan. Tidak, berarti nah, kalau Allah itu antara baru, pasti apa nih kanggo? Pertama, karena kita mau bikin dalil alam itu pasti lemah kina namanya apes, bahasa Jawa apes tapi bukan sial loh. Kalau apes kok sial, bukan. Ya, apes itu ajzun bahasa Arab ya. Karena mustahil Allah azun. Karena perkara yang baru itu pasti lemah azun atau apes. Maksudnya azun itu apa? Lemah itu apa? Tidak mampu menjadikan
Apa-apa tidak menempuh jalan tengah. Orang mampu gak? Lah jika Allah Ta'ala itu tidak mampu menjadikan, ya pasti tidak ada yang dijadikan. Tidak ada alam semesta, tidak ada barunya alam. Maka tetapi yang mikir oh. Jadi namanya dalil burhan itu seperti ini, dalil yang memang diurut-urutkan berpikir. Tetapi tiadanya alam itu batalnya alam itu faktanya ada sudah kita mengakui karena kita melihat dengan mata adanya alam, matanya melihat alam batal motornya ya alam, motor ke alam. Alam ke apa masih Allah, selain Allah itu namanya alam. Alam melihat alam, alam makan alam. Alam ya berkumpul dengan alam, mustahil alam berkumpul dengan Tuhan. Nanti alam rusak alam, sama mangan apa mangan alam. Jirim makan jirim, makan jirim sambil makan sifatnya jirim oh. Karena sifat karo a'rad nama jirim itu sifatnya dinamakan a'rad hawadis. A'rad dan jirim itu lazim atau sifat dadat itu lazim itu mayasihu ora sah, malayasihu ingfika tidak sah berpisah. Itu lazim. Itu yang lazim ku ora bakal pisah. Nek bojo ora lazim. Casal bisa apa melas sing lazim. Jadi luru dhewe pokoke sing memang dipikir dicari memang ndak bisa pisah namanya lazim. Lazim itu betul lazim mono malzumnya yang dilazim mana malzum, maka dikatakan mulazamah. Mulazamah itu sen lazim dan malzum. Ini bahasa pemurung paham apa-apa, yang penting paham. Nah, maka dengan adanya alam yang sudah kita lihat, maka ini menjadi dalil atau bukti atau menunjukkan Allah tidak butuh dengan yang menjadikan. Mantap teman ngomong tidak butuh dengan zat lain, tidak butuh dengan yang menjadikan, tapi setelah berpikir. Jadi mengungkapkan sesuatu itu benar-benar sudah membuktikan. Nanti kita tuntut, orang yang bicara, kita tuntut. Berarti kita itu nanti dalam hal tentang keilmuan atau dengan hal tentang bicara itu nanti betul-betul jangan sampai bicara tidak tahu yang dibicarakan. Omong tapi orang ngerti sing diomong. Kadang-kadang kan wong menyalahkan. Wah salah. Tak tengah disalahkan, lah salahnya di mana enggak tahu. Benarnya enggak tahu lagi, tapi kan kita nanti orang khususnya yang belajar ilmu tauhid, ahli sunnah wal jamaah tentunya tauhid itu kadang banyak, maka kan kita itu nanti yang ada tauhidnya qadariyah, ada tauhidnya yang ngakunya tauhid padahal bukan tauhid, karena orang-orang yang bukan ahli sunnah wal jamaah itu tidak bisa tauhid. Cuma namanya dia mengatakan ilmu tauhidnya dia. Di dalam pemahamannya itu masih mencekutukan. Seperti ada orang mujasim itu yang menjisimkan Tuhan punya tangan. Yaitu tafaqadihim, katanya Tuhan punya tangan, dalilnya Quran itu. Mengatakan Tuhan punya rupa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tuhan duduk napa? Itu berarti musyrik, wonge musyrik sifatnya adalah syirik. Nah itu makanya tauhid benar-benar tauhid ya ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita tinjau nanti metodologinya dengan betul-betul memahami wajib, mustahil, jaiz. Karena nanti hukum akal itu betul-betul alat yang paling otentik. Otentik akal. Tapi akal otentik tadi, akal itu menemukan fakta itu hakikat itu yang sebenarnya maka dikatakan ilmu hakikat pahami ilmu hakikat kok ndekem nang kebon wiridan ya tuh ilmu hakikat poso itu kaya ngono. Ilmu hakikat itu ya mengetahui yang fakta
ilmu fakta, eksakta, ilmu pasti dan sebagainya. Hakikat namanya. Nah, tahu di wong sing pakai akal itu sebetulnya nanti bisa kasaf. Kasaf itu kan wah mau kasaf apa gitu ya. Kasaf ki wong darane kasaf kok mentune dukun. Dukun, dong tukang bedek mau kasaf kan angel mah iki. Kasaf itu orang yang terbuka. Oh, kasaf. Terbuka maksudnya mengetahui hal yang fakta juga, aslinya seperti itu. Kasaf itu orang yang betul-betul mengetahui fakta. Nah, maka tidak akan bisa kasaf tanpa akal kan. Akal itu ya alat mencari fakta. Ini urusannya akal. Akal itu bukan suatu yang rendahan. Akal itu Allah Ta'ala mengaruniai, menganugerahkan kita akal. Anugerah engkang agung. Benar-benar nikmat yang besar. Nah, dengan akal lah kita mengenal Tuhan, dengan akal lah kita mengenal utusan Tuhan. Dan maka bisa beriman kepada Allah dan beriman kepada utusan Allah dengan akal. Nah, ada orang yang belum begitu paham kan, ada dengan hati. Hati itu bukan tempat pencarian, hati itu tempat penyimpanan. Jadi nanti yang tempat mencari faktanya akal. Terus kalau betul-betul akal menemukan langsung hati meyakini, diikatkan, diyakini atau diikat. Nah, namanya aqaid itu ikatan. Nah, diikat di dalam hati, diyakini di dalam hati. Nah, kenapa bisa meyakin? Karena membuktikan dengan fakta.